Halo sahabat Vina Febi. Apa kabar hari ini? Dalam video ini, saya akan bercerita tentang hakikat umbi. Silakan ditonton ya. Tumbuhan memiliki berbagai jenis organ yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satu organ yang penting dan sering dikonsumsi manusia adalah umbi. Umbi adalah suatu organ tumbuhan yang umumnya berbentuk bulat atau oval dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu, umbi juga dapat tumbuh menjadi tanaman baru melalui perbanyakan vegetatif. Dalam klasifikasi tumbuhan, umbi dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu umbi sejati, true bulbs, dan umbi palsu, false bulbs. Umbi sejati merupakan bagian bawah batang yang bengkak dan termodifikasi yang mengandung daun-daun yang telah termodifikasi dan jaringan penyimpanan makanan. Umbi palsu, di sisi lain, adalah kumpulan dari daun-daun yang sangat berdiferensiasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Morfologi umbi sejati. Umbi sejati terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian terluar yang keras, bagian dalam yang lunak, tunas kecil yang terletak di tengah umbi, dan akar umbi. Bagian terluar umbi sejati terdiri dari kulit umbi yang kering dan keras yang disebut tunika dan lapisan pelindung yang tebal dan lembut yang disebut sklerenkim. Tunika terdiri dari beberapa lapisan membran yang melindungi umbi dari kerusakan dan kekeringan. Sklerenkim adalah jaringan pengeras yang membantu melindungi umbi dari serangan organisme patogen seperti jamur atau bakteri. Bagian dalam umbi sejati terdiri dari jaringan penyimpanan makanan yang terdiri dari daun-daun yang telah termodifikasi yang disebut tunika. Tunas kecil yang terletak di tengah umbi disebut pusat tunas dan merupakan tempat dari tumbuhnya tunas baru. Akar umbi terdiri dari akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah umbi. Akar ini berguna untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Morfologi umbi palsu. Umbi palsu juga dikenal sebagai umbi batang atau umbi daun, terdiri dari daun-daun yang sangat berdiferensiasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Daun-daun ini memiliki bunga dan batang yang tumbuh di antara bagian-bagian daun tersebut. Akar pada umbi palsu tumbuh dari pangkal batang dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Umbi palsu sering ditemukan pada tumbuhan anggrek dan bunga lili. Umbi palsu pada anggrek biasanya tumbuh horizontal dan tipis dengan akar-akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang. Umbi palsu pada bunga lili, di sisi lain, tumbuh vertikal dan terdiri dari tangkai-tangkai daun yang tebal. Peran umbi dalam kehidupan tumbuhan. Umbi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Umbi berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang buruk atau kurangnya pasokan nutrisi dari tanah. Cadangan makanan pada umbi dapat digunakan untuk pertumbuhan tunas baru pada musim yang sesuai, saat kondisi lingkungan lebih menguntungkan. Umbi juga membantu tumbuhan untuk melakukan perbanyakan vegetatif, yaitu dengan memproduksi tunas baru yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, umbi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Umbi dapat bertindak sebagai filter alami dalam menyerap limbah dan mengurangi polusi air dan tanah. Beberapa jenis umbi, seperti umbi kentang, juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biofuel, sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Umbi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam industri pangan. Umbi seperti kentang, bawang merah, bawang putih, dan wortel merupakan bahan makanan yang umum digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Selain itu, umbi juga digunakan dalam produksi gula dan alkohol. Tumbuhan umbi sebagai tanaman budidaya. Beberapa jenis tumbuhan umbi adalah tanaman budidaya yang penting dalam pertanian. Tanaman umbi umumnya mudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi petani. Salah satu jenis tanaman umbi yang paling umum adalah kentang. Kentang adalah sumber makanan utama bagi sebagian besar populasi manusia di seluruh dunia dan mudah dibudidayakan di berbagai kondisi lingkungan.
Kentang juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin B6. Bawang merah dan bawang putih juga merupakan jenis tanaman umbi yang penting dalam pertanian. Keduanya digunakan sebagai bahan masakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bawang merah dan bawang putih juga memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Wortel juga merupakan jenis tanaman umbi yang penting dalam pertanian. Wortel memiliki kandungan vitamin A yang tinggi, yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Wortel juga mengandung serat yang tinggi, yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sahabat Vina Febi, hal penting lain yang terkait umbi adalah tumbuhan umbi sebagai tanaman obat. Beberapa jenis tumbuhan umbi juga memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat sebagai obat-obatan alami. Beberapa jenis tumbuhan umbi yang umumnya digunakan sebagai tanaman obat antara lain jahe, kunyit, dan temulawak. Jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jahe juga digunakan untuk meredakan gejala mual, muntah, dan sakit perut. Selain itu, jahe juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengatasi sakit kepala. Kunyit juga mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Kunyit digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, seperti sakit perut, peradangan, dan kanker. Selain itu, kunyit juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Temulawak juga memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Temulawak digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, seperti sakit kuning, sakit perut, dan asma. Selain itu, temulawak juga dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Sahabat Vina Febi, dalam hal klasifikasi tumbuhan umbi, tumbuhan umbi termasuk dalam kelompok tumbuhan biji berkeping 2, Dicotyledonous. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Magnoliopsida, berbunga sejati, dan kelas Liliopsida, berkeping 1. Kelas Magnoliopsida mencakup tumbuhan berbunga sejati, seperti kentang, bawang merah, dan wortel. Tumbuhan dalam kelas Magnoliopsida memiliki bunga yang lengkap, yaitu memiliki sepala, kelopak, putik, dan benang sari. Selain itu, tumbuhan dalam kelas Magnoliopsida juga memiliki daun yang lebar dan berbentuk serupa, serta sistem akar yang berkembang dengan baik. Kelas Liliopsida mencakup tumbuhan berkeping 1, seperti jahe dan kunyit. Tumbuhan dalam kelas Liliopsida memiliki bunga yang tidak lengkap, yaitu hanya memiliki kelopak atau hanya memiliki putik dan benang sari. Selain itu, tumbuhan dalam kelas Liliopsida juga memiliki daun yang sempit dan berbentuk sabit, serta sistem akar yang kurang berkembang. Morfologi tumbuhan umbi. Morfologi tumbuhan umbi bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan dan lingkungan tumbuhnya. Namun, ada beberapa karakteristik umum yang dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan umbi, yaitu 1. Akar. Tumbuhan umbi memiliki akar yang berkembang dengan baik untuk menyerap nutrisi dari tanah. Akar tumbuhan umbi umumnya berbentuk serabut dan dapat tumbuh dengan cukup panjang untuk menjangkau sumber nutrisi yang lebih dalam di dalam tanah. 2. Batang. Batang pada tumbuhan umbi biasanya pendek dan gemuk, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Batang pada tumbuhan umbi dapat berkembang menjadi umbi yang besar dan bulat, seperti pada kentang, atau dapat berbentuk bulat dan terpisah-pisah, seperti pada bawang merah. 3. Daun. Daun pada tumbuhan umbi umumnya berbentuk bulat dan datar, dan biasanya terletak pada batang yang dekat dengan permukaan tanah. Daun pada tumbuhan umbi berfungsi sebagai organ fotosintesis dan sebagai tempat produksi cadangan makanan. 4. Umbi. Umbi pada tumbuhan umbi merupakan organ penyimpanan cadangan makanan yang paling terlihat. Umbi dapat berbentuk bulat, lonjong, atau tidak beraturan tergantung pada jenis tumbuhan.
Umbi pada tumbuhan umbi terbentuk dari daun atau batang yang telah mengalami modifikasi. Pada tumbuhan umbi, umbi dapat berkembang menjadi beberapa bagian dan bertumpuk seperti pada bawang merah. 5. Kuncup tunas. Kuncup tunas pada tumbuhan umbi merupakan tempat keluarnya tunas baru yang akan tumbuh menjadi daun dan batang pada musim berikutnya. Kuncup tunas pada tumbuhan umbi biasanya terletak di sekitar umbi atau pada batang yang dekat dengan permukaan tanah. 6. Perbungaan. Perbungaan pada tumbuhan umbi umumnya terdiri dari bunga yang berkelompok dalam tandan atau malai. Perbungaan pada tumbuhan umbi biasanya terletak pada batang yang lebih tinggi dari umbi atau pada cabang-cabang kecil yang tumbuh dari batang. Sahabat Vina Febi. Klasifikasi dan morfologi tumbuhan umbi penting di Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan umbi yang penting di Indonesia antara lain kentang, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, temulawak, ubi jalar, dan singkong. Sekilas penjelasan untuk masing-masing umbi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kentang. Kentang, Solanum tuberosum, adalah tumbuhan umbi yang berasal dari Amerika Selatan. Kentang diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-16 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kentang umumnya ditanam di dataran tinggi yang memiliki suhu sejuk. Kentang memiliki umbi yang besar dan bulat, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis masakan, seperti kentang goreng, kentang rebus, dan kentang panggang. 2. Bawang merah. Bawang merah, Allium cepavier aggregatum, adalah tumbuhan umbi yang memiliki rasa yang lebih kuat dan tajam dibandingkan dengan bawang putih. Bawang merah biasanya digunakan sebagai bahan bumbu pada masakan Indonesia, seperti nasi goreng, mie goreng, dan sate. Bawang merah memiliki umbi yang kecil dan berbentuk bulat dan terpisah-pisah. 3. Bawang putih. Bawang putih, Allium sativum, adalah tumbuhan umbi yang memiliki rasa yang lebih lembut dibandingkan dengan bawang merah. Bawang putih biasanya digunakan sebagai bahan bumbu pada masakan Indonesia, seperti rendang, soto, dan sup ayam. Bawang putih memiliki umbi yang kecil dan berbentuk bulat dan terpisah-pisah. 4. Jahe. Jahe, Zingiber officinale, adalah tumbuhan umbi yang berasal dari Asia Tenggara. Jahe memiliki rasa pedas dan wangi yang khas, dan biasanya digunakan sebagai bahan bumbu pada masakan Indonesia, seperti rendang, gulai, dan sate. Jahe memiliki umbi yang besar dan berbentuk lonjong atau tidak beraturan, serta berwarna coklat kekuningan. Selain sebagai bahan bumbu, jahe juga memiliki khasiat sebagai obat tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan dan sakit kepala. 5. Kunyit. Kunyit, Curcuma longa, adalah tumbuhan umbi yang berasal dari Asia Tenggara. Kunyit memiliki warna kuning yang khas, dan biasanya digunakan sebagai bahan pewarna dan bumbu pada masakan Indonesia, seperti nasi kuning dan gulai. Kunyit memiliki umbi yang besar dan berbentuk lonjong atau tidak beraturan, serta berwarna kuning kecoklatan. 6. Temulawak. Temulawak, Curcuma santorhiza, adalah tumbuhan umbi yang juga berasal dari Asia Tenggara. Temulawak memiliki rasa pahit dan pedas, dan biasanya digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Temulawak memiliki umbi yang besar dan berbentuk tidak beraturan, serta berwarna coklat kekuningan. 7. Ubi jalar. Ubi jalar, Ipomoea batatas, adalah tumbuhan umbi yang berasal dari Amerika Selatan. Ubi jalar memiliki berbagai warna kulit yang menarik, seperti oranye, ungu, dan merah. Ubi jalar biasanya digunakan sebagai bahan makanan yang diolah menjadi berbagai jenis kue dan makanan ringan, seperti keripik, donat, dan kue. Ubi jalar memiliki umbi yang besar dan berbentuk lonjong atau tidak beraturan. 8. Singkong. Singkong, Manihot estulenta,
adalah tumbuhan umbi yang berasal dari Amerika Selatan. Singkong memiliki rasa yang netral dan tekstur yang empuk, serta biasanya diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti keripik, puding, dan kue. Singkong memiliki umbi yang besar dan berbentuk tidak beraturan, serta berwarna putih kecoklatan. Sahabat Vina Febi, dari segi morfologi, umbi pada tumbuhan umbi umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit, daging, dan inti. Kulit umbi pada tumbuhan umbi berfungsi sebagai pelindung dan melindungi cadangan makanan yang tersimpan di dalamnya. Daging umbi pada tumbuhan umbi merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang umumnya berupa pati. Inti umbi pada tumbuhan umbi merupakan bagian yang paling dalam dan biasanya tidak memiliki fungsi khusus, kecuali pada beberapa jenis tumbuhan umbi yang memiliki biji atau kuncup tunas di dalamnya. Umbi pada tumbuhan umbi juga memiliki struktur dan komposisi kimia yang berbeda-beda, tergantung pada jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan umbi, seperti jahe, kunyit, dan temulawak, mengandung senyawa aktif yang memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Senyawa aktif ini biasanya terdapat di dalam daging umbi atau kulit umbi dan dapat diekstraksi untuk dijadikan obat atau suplemen kesehatan. Selain itu, umbi pada tumbuhan umbi juga memiliki peran penting dalam reproduksi tumbuhan tersebut. Beberapa jenis tumbuhan umbi dapat memproduksi tunas baru dari umbi yang sudah ada, seperti pada bawang merah dan bawang putih. Tunas baru ini dapat dijadikan bibit baru untuk menanam tumbuhan umbi tersebut. Namun, tidak semua tumbuhan umbi dapat menghasilkan tunas baru dari umbinya. Beberapa jenis tumbuhan umbi hanya dapat berkembang biak melalui biji atau kuncup tunas yang ada di dalam umbi, seperti pada kentang dan ubi jalar. Selain itu, umbi pada tumbuhan umbi juga dapat berfungsi sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan tersebut. Pada beberapa jenis tumbuhan, umbi dapat menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan tersebut selama periode tertentu, seperti pada kentang dan ubi jalar. Cadangan makanan ini dapat digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti pada musim kemarau atau musim dingin. Sahabat Vina Febi, dalam klasifikasi tumbuhan, tumbuhan umbi biasanya dikategorikan sebagai bagian dari divisi Magnoliova atau tumbuhan berbunga. Tumbuhan umbi termasuk dalam kelas Monocotyledonae atau tumbuhan berkeping satu. Ciri-ciri khas dari tumbuhan berkeping satu adalah daunnya yang berbentuk lancet dan umumnya tidak memiliki cabang. Selain itu, tumbuhan berkeping satu umumnya memiliki sistem akar yang fibrosa atau berakar serabut yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Dalam klasifikasi lebih lanjut, tumbuhan umbi dibagi menjadi beberapa famili, seperti famili Liliaceae, Zingibraceae, dan Solanaceae. Famili Liliaceae merupakan famili tumbuhan umbi yang paling banyak dikenal dan mencakup beberapa jenis tumbuhan umbi yang populer seperti bawang merah, bawang putih, dan seledri. Famili Zingibraceae mencakup beberapa jenis tumbuhan umbi seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Sedangkan famili Solanaceae mencakup beberapa jenis tumbuhan umbi seperti kentang, tomat, dan cabai. Klasifikasi tumbuhan umbi ini didasarkan pada perbedaan morfologi, anatomi, dan sistem reproduksi dari tumbuhan tersebut. Klasifikasi tumbuhan ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tumbuhan umbi yang berbeda dan memahami peran dan fungsi masing-masing tumbuhan tersebut. Dalam penggunaan sehari-hari, tumbuhan umbi banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Banyak jenis makanan Indonesia yang menggunakan tumbuhan umbi sebagai bahan utamanya, seperti nasi kuning, gulai, dan sate. Selain itu, tumbuhan umbi juga digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti diabetes, kolesterol, dan masalah pencernaan. Beberapa tumbuhan umbi juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan. Contoh tumbuhan umbi yang sering digunakan sebagai bahan obat tradisional adalah jahe, kunyit, temulawak, dan bawang putih. Jahe dan kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan sakit kepala,
nyeri sendi, dan gangguan pencernaan. Temulawak memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk mencegah dan mengobati penyakit kanker, diabetes, dan gangguan pencernaan. Sedangkan bawang putih memiliki sifat anti kanker, antibakteri, dan antiviral yang bermanfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Meskipun tumbuhan umbi memiliki banyak manfaat bagi manusia, namun pengambilan umbi yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Pengambilan umbi yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi tumbuhan umbi dan merusak keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengambilan umbi harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam pengambilan umbi, harus memperhatikan kualitas tanah dan lingkungan sekitarnya, serta memperhatikan masa panen yang tepat untuk menghindari kerusakan umbi dan kehilangan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif pengambilan umbi terhadap lingkungan, perlu dilakukan upaya pengembangan budidaya tumbuhan umbi secara berkelanjutan. Dalam budidaya tumbuhan umbi, harus memperhatikan teknik penanaman yang baik, pemilihan varietas tumbuhan yang tepat, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tumbuhan umbi memiliki hakikat yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan umbi memiliki peran yang penting dalam pangan, kesehatan, dan reproduksi tumbuhan. Namun, pengambilan umbi yang tidak bijak dapat mengancam keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut dan merusak lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, kita perlu memperhatikan pengambilan dan penggunaan tumbuhan umbi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan budidaya tumbuhan umbi secara berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif pengambilan umbi terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlangsungan hidup tumbuhan umbi di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like.